Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua dimanapun Anda berada, dan Ananda Bapak yang Bapak sayangi. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar tentang bahasa Indonesia, dan kita akan membahas tentang materi surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajaran kita mempelajari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar dengan seksama. Yang kedua, menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar dengan tepat. Yang ketiga, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Lalu yang keempat adalah menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dan memerhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Selanjutnya, tentu sebagai makhluk sosial kita selalu terhubung dengan orang lain melalui komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dapat dilakukan baik berhadapan langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui telepon atau telewicara. Sedangkan komunikasi tulis dapat dilakukan dengan cara melalui surat, pesan singkat, maupun pesan elektronik. Nah, salah satu media tulis untuk berkomunikasi dengan orang lain adalah surat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi. Meskipun di era modern ini orang-orang sudah beralih menggunakan pos-it atau email dan fitur pesan singkat dalam ponsel pintar, kamu masih perlu menguasai keterampilan surat menyurat atau korespondensi guna melatih diri untuk berkomunikasi dengan sistematis. Kita masuk pada pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi secara tertulis yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dibuat atau ditulis secara pribadi yang ditujukan kepada keluarga atau kerabat yang berisikan tujuan dan kepentingan pribadi. Yang ketiga, surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang ditujukan kepada instansi lainnya yang bersifat resmi dan dengan kepentingan resmi pula. Kita masuk ke fungsi surat. Surat, fungsi yang pertama adalah alat komunikasi, ya. Alat komunikasi jelas saja surat adalah merupakan alat komunikasi secara tertulis. Selanjutnya, fungsi surat adalah sebagai dokumentasi tertulis. Nah, misalnya surat perjanjian ataupun surat pernyataan. Katakanlah Ananda misalnya masuk ke bolos sekolah, sudah lama bolos sekolah, kemudian dipanggil oleh guru BK, maka Ananda akan membuat surat perjanjian, tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, maka itu bisa dikatakan surat sebagai dokumentasi tertulis. Kemudian, surat bisa menjadi alat pengingat objek yang terlupakan. Nah, inilah pentingnya mengapa surat itu diarsipkan. Setiap Ananda mengurus dokumen apapun, misalnya mengurus KTP atau mengurus KK, Ananda pasti diminta untuk membawa surat pengantar dari RT, surat pengantar dari lurah, yang itu nanti akan diarsipkan. Nah, gunanya suratnya yang diarsipkan itu adalah sebagai alat pengingat objek yang terlupakan, ya. Contoh, misalnya Fernando dulunya tinggal di Batu Lima. Sekarang dia pindah di Jalan Pramuka. Nah, Fernando kemudian mengurus surat pindah dari Batu Lima pindah ke Pramuka. Maka Fernando harus minta surat pengantar dari Batu Lima untuk diarsipkan ke kantor dinas kependudukan. Kemudian berkas itu akan diarsipkan. Nah, apabila suatu hari orang lain yang berkenaan dengan itu membutuhkan data Fernando, dulu Fernando ini tinggal di mana ya? Maka dengan arsip itu orang bisa mengetahui, oh, Fernando sebelum di Pramuka ternyata tinggal di Batu Lima. Nah, jadi surat di situ berfungsi sebagai alat pengingat suatu objek yang terlupakan, ya.
Fungsi surat yang selanjutnya ada bukti historis. Bukti historis yaitu penyelidikan keadaan orang, organisasi, atau sejarah bangsa. Nah, contohnya seseorang yang dirawat di rumah sakit, maka di situ akan dikeluarkan surat mengenai riwayat penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, itu bisa menjadi bukti historis apabila nanti sang pasien ketika sudah sembuh ingin mengikuti tes polisi atau tes tentara, itu akan diminta surat kesehatannya. Maka apabila pasien mengalami atau pernah memiliki riwayat penyakit yang berat, maka di situ akan terbukti pada riwayat penyakitnya. Nah, jadi surat di situ bisa sebagai bukti historis. Jadi orang mengetahui bahwa sang pasien dulunya pernah sakit berat misalnya ya. Kemudian surat sebagai jaminan. Nah, jaminan keamanan atau jaminan tanggungan ya. Contohnya surat perizinan. Misalnya Ananda membangun rumah, itu harus ada surat izin ya. Surat izin mendirikan bangunan itu dapat menjadikan jaminan bahwa orang tidak bisa mengganggu rumah itu. Nah, misalnya juga Ananda punya motor. Punya motor itu harus punya BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor, yang berfungsi sebagai jaminan supaya motor itu tidak diganggu gugat oleh orang lain. Kemudian fungsi surat juga sebagai alat promosi. Nah, sebagai alat promosi ini umumnya pada giro atau kantor atau perusahaan ya, itu pasti memiliki kop surat pada selembaran surat yang dikeluarkan. Kop surat itu bisa menjadi alat promosi karena di kop surat itu orang bisa mengetahui nama PT-nya apa, bergeraknya di bidang apa, alamatnya di mana. Nah, jadi secara tidak langsung melalui kop surat itu, secara tidak langsung kita mempromosikan suatu perusahaan. Kemudian fungsi surat yang selanjutnya adalah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, kita berada di Tanjung Pinang, ingin berkomunikasi dengan saudara kita yang ada di Jakarta, maka tidak perlu kita jauh-jauh berangkat ke Jakarta. Cukup melalui surat, kita sudah dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Maka hal tersebut dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Nah, pada surat pribadi, ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa yang tidak resmi atau bahasa yang tidak baku. Kemudian, surat pribadi berisikan kepentingan pribadi. Kemudian, boleh menggunakan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa slang. Bahasa slang itu bahasa yang gaul ya. Boleh di dalam surat pribadi, tidak harus berpatokan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sifatnya pribadi, maka penulisannya bersifat tidak resmi, baku ya. Kemudian surat pribadi itu sifatnya tidak resmi, dia tidak formal dan penulisannya juga bebas. Sedangkan surat dinas itu berbanding terbalik dengan surat pribadi. Surat dinas harus menggunakan bahasa yang resmi, bahasa yang formal, bahasa yang baku ya. Kemudian isi suratnya berisi kepentingan bersama atau kepentingan organisasi. Harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kemudian bersifat resmi dan penulisan harus sesuai dengan struktur penulisan surat. Selanjutnya mengenai jenis-jenis surat pribadi dan surat dinas. Jenis surat pribadi terbagi dua, yaitu ada surat pribadi kekeluargaan dan juga ada surat pribadi kekerabatan. Surat pribadi kekeluargaan itu ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga seperti paman, bibi, kakek, nenek, ayah, ibu, sepupu, dan sebagainya. Sedangkan surat pribadi kekerabatan itu ditujukan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan kita, seperti teman, sahabat, tetangga, guru, dan sebagainya. Sedangkan surat dinas yang pertama ada surat permohonan. Surat permohonan ini biasanya digunakan untuk meminta dan memohon bantuan. Contoh, permohonan bantuan dana pembangunan tempat ibadah. Misalnya di
kediaman atau tempat tinggal Ananda ada dibangun sebuah masjid, maka kita bisa memohon bantuan atau memohon bantuan dana kepada pemerintah setempat dengan cara mengajukan proposal yang berisikan permohonan bantuan dana pembangunan masjid. Nah, misalnya seperti itu. Selanjutnya, jenis surat dinas yang kedua yaitu surat tugas. Surat yang disampaikan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas. Nah, contoh surat tugas ini adalah Bapak sebagai guru mendapat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti sebuah seminar atau pelatihan. Maka dari sekolah akan mengeluarkan surat tugas yang harus Bapak patuhi dan ikuti apa yang diperintahkan. Kemudian ada surat perizinan. Surat yang dikirimkan kepada suatu instansi untuk mendapatkan izin. Nah, contohnya ada situ, siup, IMB, dan sebagainya. Situ ini apabila Ananda memiliki tempat usaha. Ananda mau membuat sebuah tempat usaha, maka harus mengurus situ, yaitu surat izin tempat usaha. Atau siup, surat izin usaha perdagangan. Dan IMB, izin mendirikan bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis surat dinas adalah surat pemberitahuan, berisi pemberitahuan kepada semua anggota suatu instansi atau organisasi, yaitu surat pemberitahuan seperti pengumuman, edaran, pernyataan, dan sebagainya. Contohnya surat edaran atau pemberitahuan dari pemerintah yang mengatakan bahwa pada bulan Juli sekolah akan kembali belajar tatap muka di sekolah. Nah, maka itu merupakan surat pemberitahuan. Selanjutnya ada surat undangan. Surat undangan adalah surat yang ditujukan kepada seseorang atau instansi untuk menghadiri suatu acara. Contohnya undangan pelantikan, undangan peresmian, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk surat pribadi. Nah, tadi kita belajar tentang jenis-jenis surat pribadi. Sekarang kita belajar mengenai bentuk-bentuk surat pribadi. Yang pertama ada surat pribadi tidak resmi, ya. Sedangkan yang kedua ada surat pribadi yang resmi. Ternyata ada juga surat pribadi yang resmi. Nah, kita lihat contoh, ya. Sekarang di layar Ananda ada 2 buah contoh surat, yaitu surat kuasa. Sama-sama surat kuasa. Sebelah kiri adalah surat kuasa, sebelah kanan juga surat kuasa. Nah, surat kuasa ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain untuk menggantikan posisi kita. Contoh, Bapak mau membayar pajak motor, tetapi dikarenakan kesibukan kerja, Bapak tidak bisa mengurus. Maka Bapak minta tolong orang lain untuk bantu menguruskan. Maka Bapak harus membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa orang lain itu posisinya menggantikan Bapak. Nah, maka itu pentingnya surat kuasa supaya orang lain bisa menggantikan posisi kita atau mewakili segala macam keperluan kita, ya. Nah, sebelah kiri itu ada surat kuasa, sebelah kanan juga surat kuasa. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah surat kuasa yang ada di sebelah kiri itu adalah contoh surat pribadi yang resmi. Sedangkan surat kuasa sebelah kanan itu adalah contoh surat dinas. Nah, mengapa berbeda? Perbedaannya adalah terletak pada kop surat. Nah, yang namanya surat, jika memiliki kop surat, maka dia dikatakan surat dinas. Nah, di sebelah kiri tidak ada kop surat, tetapi bahasa yang digunakan resmi, bahasa yang digunakan baku, bahasa yang digunakan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Maka dia dikatakan surat pribadi resmi. Nah, selanjutnya kita lihat struktur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi, strukturnya ada tanggal dan alamat surat, ada tujuan surat, ada salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan nama pengirim dan tanda tangan. Sedangkan surat dinas,
Ada kepala surat atau disebut juga kop surat, ada tanggal dan alamat surat, ada nomor surat, lampiran, perihal, tujuan surat, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, salam penutup. Kemudian pengirim surat itu dilengkapi dengan jabatan, tanda tangan, nama lengkap pengirim, lengkap dengan gelar, kemudian keterangan nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan, kemudian dilengkapi dengan stempel suatu instansi. Dan yang terakhir ada tembusan. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa tembusan itu adalah biasanya terdapat pada bagian paling bawah suatu surat. Tembusan itu adalah orang yang berhak menerima salinan surat itu selain kepada yang ditujukan. Kemudian, ini adalah contoh surat pribadi. Contoh surat pribadi ini adalah contoh surat pribadi tidak resmi. Nah, karena dia menanyakan kabar dan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Dan selanjutnya ini adalah contoh surat dinas. Nah, pada surat dinas, suatu surat dinas itu boleh menggunakan tembusan atau tidak. Ada surat dinas yang memerlukan tembusan, ada juga yang tidak memerlukan tembusan. Nah, baik. Kemudian langkah-langkah dalam menulis surat. Langkah-langkah dalam menulis surat ini tidak sulit. Intinya Ananda cukup menyesuaikan penulisan surat dengan struktur-struktur surat yang telah dijelaskan. Nah, ini ada tugas untuk Ananda semua. Silakan Ananda kerjakan tugas 1 dan tugas 2. Setelah dikerjakan, silakan Ananda kumpulkan kepada guru yang mengajar Ananda. Demikian penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.